Di seluruh dunia, berbagai jenis penjara dibuat untuk menahan para penjahat dari berbagai kategori, dan setiap penjara memiliki peraturan dan metode tersendiri untuk mengendalikan para penjahat ini. Sementara beberapa penjara berhasil mengendalikan para tahanan sambil memberi mereka kondisi kehidupan yang dapat ditoleransi, penjara lainnya dikenal sebagai neraka di bumi, di mana para narapidana dipaksa untuk menghadapi penyiksaan dan kelaparan yang ekstrim. Dalam video ini, kami akan mengungkap sisi gelap kehidupan di penjara dengan menelusuri penjara-penjara dengan kondisi terburuk. Penjara Black Dolphin, Rusia. Penjara Black Dolphin yang sebelumnya dikenal sebagai penjara NKVD nomor 2 adalah salah satu penjara tertua di Rusia yang terletak di dekat perbatasan Rusia dengan Kazakhstan. Nama unik penjara ini diambil dari patung lumba-lumba yang ada di pintu masuknya. Menurut legenda, lumba-lumba itu dibangun oleh para tahanan yang ingin menikmati suasana alam sambil duduk-duduk di atas rumput di pintu masuk penjara. Mulanya, Black Dolphin adalah penjara yang diperuntukkan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kerja paksa. Tetapi setelah pemberontakan Pugachev di tahun 1773, penjara ini diperluas dan digunakan sebagai penjara bagi para perampok. Di masa lalu, penjara Black Dolphin telah berubah menjadi tempat yang ditakuti yang digunakan untuk mengurung penjahat terburuk di negara ini, termasuk pembunuh berantai, teroris, pembunuh, kanibal, dan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak. Langkah-langkah keamanan di penjara ini sangat ketat sehingga hampir tidak mungkin bagi narapidana untuk melarikan diri. Melihat bagaimana penjara ini menjadi penjara yang menampung penjahat terburuk dari yang terburuk, mudah untuk melihat mengapa upaya ekstra dilakukan untuk memastikan para penjahat ini tidak kembali ke masyarakat. Setiap narapidana diisolasi di dalam sel yang dilindungi dengan 3 pintu baja. Setiap sel dilengkapi dengan kamera untuk pengawasan ketat selama 24 jam. Hal ini memungkinkan petugas yang berwenang untuk memantau kejadian di penjara setiap saat. Dari saat mereka bangun di pagi hari hingga waktu tidur, para narapidana dipaksa untuk tetap berdiri dan tidak diizinkan untuk duduk atau beristirahat di ranjang mereka. Penjaga penjara berkeliling setiap 15 menit untuk mengawasi para narapidana dan memastikan mereka mengikuti aturan. Para narapidana dikurung di dalam sel mereka hampir sepanjang hari. Mereka hanya diperbolehkan berolahraga di dalam kandang besar selama 90 menit sehari. Selama periode latihan ini, setiap sel digeledah untuk mencari barang dan senjata ilegal. Narapidana hanya diperbolehkan memiliki buku, koran, dan radio. Selain itu dianggap ilegal. Interaksi antar narapidana di Black Dolphin sangat minim karena tidak ada kantin di dalam penjara. Narapidana diberi makan 4 kali sehari di dalam sel mereka dan makanan mereka terdiri dari sup dan roti. Black Dolphin menggunakan metode unik untuk memindahkan narapidana dari satu titik ke titik lain di dalam penjara. Pertama, para narapidana ditutup matanya oleh sipir untuk memastikan bahwa mereka tidak mengetahui tata letak penjara secara keseluruhan supaya tidak dapat merencanakan untuk melarikan diri. Selanjutnya, narapidana dibuat membungkuk di pinggang dengan tangan diborgol ke belakang. Penjaga berpegangan pada borgol untuk memandu narapidana ke tempat tujuan. Cara ini dilakukan untuk membuat para narapidana tidak dapat melihat lingkungan sekitar mereka serta mencegah mereka menyerang penjaga atau narapidana lainnya. Hal lain yang khas dari Black Dolphin adalah fakta bahwa para narapidana dipaksa untuk menjawab "ya Pak" ketika berinteraksi dengan penjaga penjara. Salah satu tahanan Black Dolphin yang terkenal adalah aktris Jerman Carol Never yang meninggal di penjara pada tahun 1942. Penjara Keamanan Maksimum Kamiti, Kenya. Penjara di Kenya umumnya dikenal dengan kondisi kehidupan yang tidak manusiawi. Namun penjara Kamiti yang terletak di konstituensi Roysambu dianggap sebagai yang terburuk di antara semuanya. Penjara ini dibangun untuk menampung 1.400 narapidana. Namun kini menampung lebih dari 3.600 narapidana, lebih dari 2 kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Kepadatan di penjara telah menyebabkan penurunan kesehatan yang serius bagi banyak narapidana. Penyebaran penyakit serius seperti gonore, sifilis, tuberkulosis, disentri, dan HIV sangat umum terjadi di Kamiti karena lingkungan yang tidak sehat. Para tahanan harus tinggal di bangunan bobrok dan sel yang penuh sesak dengan kurangnya sarana sanitasi dasar. Kondisi kehidupan mereka diperparah dengan kurangnya air karena tidak ada sumber air yang dapat diandalkan di dalam penjara. Sekitar 200 tahanan dipaksa untuk mengangkut ember air setiap hari untuk setidaknya menjaga diri mereka tetap bersih. Beberapa bagian dari penjara ini sangat populer karena kebrutalan yang ada di
sana. Blok G adalah bagian yang dipenuhi dengan predator seksual yang memangsa yang lemah untuk kesenangan mereka. Ada kemungkinan bahwa para predator ini dapat lolos dengan kegiatan jahat mereka karena kelebihan populasi di penjara. Penjara Kamiti menjadi terkenal karena alasan lain di bulan November tahun 2008 ketika sebuah penggeledahan yang dilakukan menemukan fakta mengejutkan tentang para tahanan. Ditemukan bahwa para narapidana di Blok A di penjara tersebut telah mengoperasikan apa yang bisa disebut sebagai pusat panggilan ilegal. Ternyata banyak narapidana yang memiliki ponsel yang digunakan untuk melakukan penipuan berskala besar. Ponsel-ponsel tersebut memiliki merek tertentu yang dibuat dengan fungsi pengubah suara khusus yang memungkinkan para penjahat ini untuk mengubah suara mereka saat menelepon korban yang tidak menaruh curiga dan berpura-pura menjadi wanita atau anak-anak yang membutuhkan. Mereka bahkan akan memalsukan aksen untuk membuat korbannya percaya pada kebohongan yang mereka katakan. Para narapidana kemudian akan menjalin hubungan dengan korban dan mengikuti sandiwara tersebut sampai mereka berhasil memeras uang dari orang tersebut. Ketika mereka tidak sedang menelepon, para narapidana akan mengirimkan pesan teks yang mencurigakan kepada banyak orang Kenya, menunggu seseorang yang tidak beruntung yang akan memakan umpannya. Di lain waktu, para narapidana akan menelepon orang dan mengaku menelepon dari radio lokal dan entah bagaimana meyakinkan orang tersebut untuk memberikan informasi ATM mereka. Ada desas-desus bahwa para penjahat ini dibantu oleh beberapa sipir yang mengumpulkan sebagian dari uang hasil penipuan yang dilakukan para narapidana. Para sipir yang membantu para narapidana dalam bisnis ilegal mereka menjelaskan maraknya penipuan di penjara. Puluhan warga Kenya telah menjadi korban penipuan yang rumit ini, kehilangan tabungan hidup mereka karena penjahat kelas kakap yang tidak dapat dihentikan oleh jeruji penjara. Penjara Kamiti kembali menjadi berita utama di bulan November tahun 2009 ketika 8 narapidana meninggal akibat wabah kolera. Di tahun 2021 ada berita bahwa 3 narapidana melarikan diri dari penjara dan 7 sipir kemudian ditangkap karena membantu pelarian mereka. Terre Haute, Amerika Serikat. Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat, Terre Haute adalah penjara federal dengan keamanan tinggi yang diperuntukkan bagi narapidana pria. USP Terre Haute dibangun dengan tingkat keamanan berlapis yang terdiri dari unit dengan keamanan maksimum, keamanan menengah, dan keamanan rendah. Di bulan Juli tahun 1993, USP Terre Haute ditugaskan oleh pemerintah federal untuk menjadi tempat di mana para narapidana yang dijatuhi hukuman mati akan dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, penjara ini ditingkatkan untuk menampung unit pengurungan khusus di mana terpidana mati ditahan sebelum dieksekusi. Di tahun 1999, semua terpidana mati federal pria dipindahkan dari penjara federal dan negara bagian lain ke USP Terre Haute. Pemerintah federal memilih penjara ini sebagai pusat hukuman mati federal untuk pria karena lokasinya yang berada di pusat negara. Meskipun mereka telah dijatuhi hukuman mati, para narapidana di USP Terre Haute diizinkan untuk bekerja di Unicor, sebuah industri berbasis penjara yang memproduksi handuk dan aksesori lainnya untuk militer. Setiap narapidana dapat menghasilkan hingga 6 hingga 12 dolar per hari. Namun, kondisi di mana para tahanan ini dikurung telah menjadi bahan perdebatan di seluruh dunia. Di tahun 2008, ACLU menuduh USP Terre Haute bahwa kondisi tempat tinggal di unit pengurungan khusus tidak memadai. ACLU mengklaim bahwa terpidana mati tidak diberikan layanan medis dan kesehatan mental yang memadai. Mereka juga mengklaim bahwa para narapidana harus berurusan dengan kebisingan yang tak henti-hentinya yang menjadi penyebab kurang tidur. Di Terre Haute, para narapidana dikurung secara perorangan di dalam sel kecil dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka sendirian, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk berbicara satu sama lain melalui bagian depan sel mereka. Mereka diizinkan meninggalkan sel mereka 3 kali seminggu untuk berolahraga dan rekreasi, tetapi ini harus dilakukan di dalam kandang dan tidak di tempat terbuka. Ada pembatasan komunikasi yang tinggi antara narapidana dan dunia luar. Narapidana hanya mendapatkan 7 hari kunjungan per bulan. Setiap surat yang mereka terima diseleksi, disalin, dan dievaluasi sebelum diserahkan. Pembatasan komunikasi lainnya adalah semua narapidana diwajibkan untuk berbicara dalam bahasa Inggris dalam setiap percakapan. Sejak didirikan, Terre Haute telah menjadi saksi eksekusi atas 16 orang, termasuk pelaku pengeboman di Oklahoma City, Timothy McVeigh. Saat ini, penjara ini menampung penjahat terkenal seperti Dzhokhar Tsarnaev alias Bom Boston, yang hukuman matinya baru-baru ini dipulihkan
dan sekarang sedang menunggu eksekusi. Terlepas dari kondisi keras yang harus dihadapi para narapidana, penting untuk disebutkan bahwa USP Terre Haute adalah penjara federal pertama yang mempertimbangkan untuk menyediakan perawatan psikologis dan psikiatris bagi para narapidana. Ini juga merupakan salah satu dari sedikit penjara di mana narapidana dipanggil dengan nama mereka, bukan dengan nomor. Di tahun 2021, Terre Haute mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi di antara penjara federal lainnya. Sekitar 281 narapidana dinyatakan positif mengidap virus tersebut, termasuk terpidana mati yang berada di ruang isolasi. Sekitar 14 dari 50 terpidana mati terinfeksi yang kemungkinan besar mereka tertular dari staf penjara. San Quentin, Amerika Serikat. Penjara San Quentin adalah penjara tertua di California dan dibangun karena meningkatnya tingkat kejahatan di San Francisco. Dari tahun 1848 hingga tahun 1852, negara bagian ini menyaksikan masuknya para pencari peruntungan yang menyebabkan peningkatan kejahatan. Karena semakin banyak penjahat yang ditangkap, penjara kota mencapai batasnya dan bahkan menjadi terlalu padat sampai beberapa tahanan ditampung di kapal untuk beberapa saat sebelum pemerintah memutuskan untuk membangun penjara. Penjara San Quentin awalnya dibangun untuk menampung 250 tahanan, namun jumlah tersebut dengan mudah melonjak dalam waktu singkat. Penjara ini awalnya diserahkan kepada investor swasta yang memenangkan kontrak untuk menjalankan penjara tersebut. Orang-orang ini harus memelihara penjara dan sebagai imbalannya mereka diizinkan untuk menyewakan narapidana ke berbagai perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, penjara ini tidak dikelola dengan baik dan para narapidana mengalami kondisi kehidupan yang keras. Para narapidana diperlakukan dengan cara yang paling tidak manusiawi dan harus menghadapi hukuman brutal seperti dicambuk dan disemprot dengan air dari selang bertekanan tinggi. Suatu ketika, keamanan di penjara ini sangat buruk sehingga lebih dari 80 tahanan melarikan diri dalam 1 tahun yang membuat pemerintah secara paksa mengambil alih pengelolaan penjara. San Quentin telah menjadi rumah bagi para penjahat dari segala jenis termasuk sirhan-sirhan orang yang membunuh Robert F. Kennedy. Ini adalah pusat hukuman mati untuk pria yang dijatuhi hukuman mati di California, sementara wanita yang menghadapi hukuman mati ditahan di Central California Women's Facility di Chowchilla. Hukuman mati San Quentin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah segregasi utara yang diperuntukkan bagi narapidana yang kooperatif dan tidak mudah membuat masalah. Berikutnya adalah ice block yang pada dasarnya menampung sebagian besar terpidana mati. Dan kemudian ada adjustment center. Bagian ini menampung penjahat terburuk dari penjahat terburuk yang harus ditangani secara berbeda dari yang lain. Di bulan Desember tahun 2015, penjara hukuman mati San Quentin telah menampung lebih dari 700 narapidana pria yang menjadikannya penjara hukuman mati terbesar di Amerika Serikat. Di tahun 2001, barisan hukuman mati di penjara ini dianggap sebagai yang terbesar di belahan barat dan di tahun 2005, penjara ini disebut sebagai ruang eksekusi terpadat di Amerika Serikat. Penjara ini juga merupakan satu-satunya penjara yang memiliki kamar gas di California. 3 tahun setelah gubernur negara bagian menghapuskan hukuman mati di negara bagian tersebut, penjara hukuman mati San Quentin mulai ditutup di awal tahun 2022. Semua terpidana mati dipindahkan ke sel normal. Diyarbakir, Turki. Penjara Diyarbakir di Turki didirikan tahun 1980 oleh Kementerian Kehakiman. Namun, kontrol penjara diserahkan kepada pemerintahan militer setelah kudeta tanggal 12 September tahun 1980 di Turki. Di bawah pemerintahan militer, Diyarbakir menjadi penjara militer darurat militer yang dikenal karena menjatuhkan beberapa jenis hukuman seberat-beratnya. Penjara Diyarbakir dibangun untuk menampung 744 narapidana. Namun, seiring berjalannya waktu, penjara ini menjadi penuh sesak dan di tahun 1996 penjara ini menampung 942 narapidana. Antara tahun 1981 dan 1984 para tahanan dipaksa untuk menanggung penyiksaan yang mengerikan dan tidak manusiawi ditambah dengan kepadatan yang berlebihan. Periode ini dikenal sebagai periode kebiadaban atau neraka Diyarbakir. Penjaga penjara diberi izin untuk menelanjangi para narapidana, memukuli mereka dan menjambak rambut mereka tanpa ampun. Kadang-kadang mata para narapidana ditutup, ditelanjangi, dan disiram dengan air menggunakan selang bertekanan tinggi. Penjara ini menggunakan sel isolasi jangka panjang sebagai metode penyiksaan, di mana para penjaga terus-menerus menghina dan memberikan ancaman kematian kepada para narapidana. Kapten penjara, Kapten Esat Oktay Yildiran memiliki seekor anjing gembala Jerman bernama Joe, dan setiap narapidana diwajibkan untuk memberi hormat kepada anjing tersebut. Mereka tidak punya pilihan selain memberi hormat kepada anjing tersebut, karena ia telah dilatih untuk menggigit
menggigit bagian tubuh narapidana yang melakukan kesalahan. Berbagai bentuk penyiksaan yang digunakan termasuk membuat para tahanan tidak bisa tidur, serta tidak diberi air dan makanan dalam waktu yang lama. Kadang-kadang para penjaga mencambuk para tahanan di telapak kaki mereka atau menggantung mereka di lengan mereka. Di lain waktu, mereka dipaksa untuk terus berdiri dalam waktu yang lama atau melakukan latihan berat dalam suhu yang sangat tidak bersahabat. Teknik penyiksaan lain yang digunakan termasuk asfiksia, kondisi di mana seseorang kekurangan oksigen hingga sulit bernapas atau bahkan mati lemas. Penghinaan seksual, meremukkan anggota tubuh dan alat kelamin, dan memaksa tahanan telanjang untuk berbaring di atas satu sama lain. Sengatan listrik pada alat kelamin, membakar daging dengan rokok, dan mencabut kuku serta gigi sehat para tahanan juga merajalela. Para penjaga telah diberi kendali mutlak dan tidak ragu-ragu untuk menimpakan neraka di bumi. Para narapidana terkadang dipaksa oleh penjaga untuk saling mengencingi satu sama lain, dan dalam kasus lain, para penjaga akan bertindak lebih jauh dengan memperkosa atau mengancam untuk memperkosa narapidana bahkan di hadapan keluarga mereka. Selama berlangsungnya periode kebiadaban adalah hal yang biasa bagi para penjaga penjara untuk menggunakan berbagai istilah seperti disko, penyambutan, teater, dan kamar mandi sebagai semacam nama kode untuk teknik penyiksaan yang berbeda. Istilah disko digunakan setiap kali seorang narapidana disuruh mandi di saluran pembuangan penjara. Seorang mantan narapidana yang menghabiskan 11 tahun di penjara tersebut menyatakan bahwa setiap tahanan baru disambut oleh Kapten Esat di pintu gerbang. Kapten kemudian akan menginstruksikan para penjaga untuk menyiapkan mandi tahanan baru dan kemudian membawanya ke asrama. Apa yang tidak diketahui oleh tahanan itu adalah bahwa ia akan mendapatkan penyiksaan yang sangat mengerikan. Para penjaga akan mulai dengan memukulinya sebelum menyeretnya ke bak mandi yang penuh dengan kotoran manusia. Mereka kemudian meninggalkannya di sana selama beberapa jam ke depan. Penyiksaan tahanan di Diyarbakir begitu banyak sehingga 34 tahanan kehilangan nyawa mereka karena penyiksaan selama periode kebiadaban tersebut. Diyarbakir dianggap sebagai salah satu penjara paling terkenal di dunia. Namun di tahun 2021, Presiden Turki mengumumkan rencana untuk mengubahnya menjadi pusat budaya. Penjara Mendoza, Argentina. Penjara Mendoza di Argentina mengalami masalah kelebihan penghuni karena saat ini menampung 3 kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Kepadatan penghuni merupakan masalah umum yang terjadi di penjara-penjara di Argentina. Namun penjara Mendoza adalah yang terburuk di antara semuanya. Banyak tahanan di Argentina hidup dalam kondisi yang memprihatinkan karena kelebihan jumlah tahanan. Hal ini seringkali menyebabkan kerusuhan di dalam penjara dan serangan kekerasan antar tahanan yang berakibat meningkatnya jumlah kematian. Di Mendoza, 5 narapidana dikemas ke dalam sel kecil yang berukuran 43 kaki persegi. Selain penuh sesak, tidak ada cukup kasur untuk para narapidana sehingga mereka harus tidur di lantai yang dingin. Kondisi penjara Mendoza terungkap di tahun 2005 ketika Amnesty International melaporkan kondisi tahanan di sana. Mereka mencatat bahwa sistem pembuangan limbah di penjara tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk yang memaksa para narapidana untuk menggunakan kantong plastik dan botol setiap kali mereka ingin buang air besar. Dengan sistem pembuangan limbah yang berantakan, dapat dikatakan bahwa para narapidana di Mendoza berisiko tertular berbagai penyakit yang terkait dengan kontaminasi dan kebersihan yang buruk. Kondisi mereka diperparah dengan fakta bahwa penjara hanya memanggil dokter dan perawat setelah seorang narapidana meninggal. Para narapidana tidak memiliki catatan medis dan tidak mendapatkan perawatan medis, kecuali jika kasusnya dianggap kritis. Ada kelangkaan obat-obatan di penjara dan narapidana yang harus menemui dokter harus melalui cara-cara luar biasa seperti melukai diri mereka sendiri untuk mendapatkan perawatan medis. Ketika dokter akhirnya datang, mereka tidak diizinkan masuk ke area penjara. Amnesty International juga melaporkan bahwa sipir penjara sering memukuli para narapidana setiap kali mereka menggeledah sel untuk mencari barang-barang ilegal. Pemukulan akan meningkat setiap kali para penjaga mencoba untuk menjaga kedisiplinan di antara para narapidana. Ada juga laporan bahwa 14 tahanan yang berusia antara 18 dan 21 tahun memutuskan untuk memprotes penganiayaan yang mereka hadapi dengan menjahit bibir mereka selama beberapa hari. Menjahit bibir mereka untuk menarik perhatian pemerintah menunjukkan betapa besar penderitaan yang dialami oleh para tahanan di Mendoza. Menurut konstitusi Argentina, penjara seharusnya bersih, aman, dan sehat. Pada umumnya, penjara didirikan untuk fokus pada rehabilitasi dan bukan penghukuman. Namun, kasusnya berbeda dengan para tahanan di Mendoza karena beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup meninggalkan penjara dalam kondisi yang lebih buruk daripada saat mereka masuk. Terlepas dari masalah-masalah yang disebutkan di atas, Mendoza juga menjadi sorotan karena banyak narapidana di sana yang belum diadili dan dijatuhi hukuman. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka belum dinyatakan bersalah, para narapidana ini tidak memiliki pilihan selain menderita kondisi yang
yang tidak manusiawi, berharap suatu hari nanti mereka bisa keluar. Selain temuan-temuan mengerikan tersebut, Amnesty International juga prihatin dengan fakta bahwa sejak tahun 2000, puluhan narapidana telah meninggal akibat kekerasan di penjara Argentina, dan hanya sedikit dari insiden-insiden tersebut yang diselidiki oleh pemerintah. Penjara Gildani, Georgia. Penjara Gildani yang terletak di Tbilisi, Georgia, menarik perhatian internasional karena skandal penyiksaan tahanan yang terungkap di bulan September tahun 2012. Warga negara tersebut terkejut ketika beberapa video yang menunjukkan para sipir dan atasan mereka melakukan pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap para narapidana tersebar. Sudah lama ada dugaan bahwa para narapidana di Gildani dianiaya oleh para sipir. Namun hal itu hanya sebatas dugaan hingga video yang bocor tersebut mengkonfirmasi kebenarannya. Berkat peniup peluit, negara ini dapat melihat secara langsung kejahatan yang terjadi di penjara tersebut. Video-video tersebut dirilis oleh Vladimir Bedukadze yang berusia 35 tahun yang juga seorang petugas penjara. Setelah meniup peluit atas perbuatan jahat rekan-rekannya di Gildani, Vladimir melarikan diri ke Belgia demi keselamatannya. Pada awalnya, ia dicari terkait kasus pelecehan, tetapi jaksa akhirnya melepaskannya setelah mempertimbangkan kontribusinya yang sangat besar dalam mengungkap kejahatan mengerikan yang terjadi di penjara tersebut. Video-video tersebut berisi adegan-adegan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap narapidana dengan gagang sapu dan tongkat polisi. Dalam video pertama, sebanyak 10 sipir terlihat melakukan pelecehan fisik dan verbal terhadap para tahanan. Dalam video kedua, seorang narapidana diperintahkan untuk melepaskan celana dalamnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia melepasnya, penjaga mulai menghina dan meludahinya. Setelah beberapa waktu, penjaga itu menyebut pria yang dilecehkannya sebagai pencuri. Video berakhir ketika pria tersebut dipaksa untuk menulis sesuatu seperti pidato sementara penjaga mendiktekannya. Dalam video ketiga, seorang tahanan Armenia yang terikat erat pada batang sel terlihat menghujani sumpah serapah kepada para sipir. Video tersebut kemudian menunjukkan seorang tahanan lain yang mengenakan masker wajah. Ia terlihat memohon kepada para penjaga untuk tidak merekamnya saat mereka bersenang-senang. Para penjaga menanggapi permohonannya dengan mengejek dan mempermalukannya. Para tahanan di penjara Gildani telah mengalami penyiksaan semacam ini begitu lama, sehingga narapidana yang satu ini mengenakan masker untuk menyembunyikan wajahnya dari kamera. Dalam video yang sama, bagian belakang seorang pria lain ditampilkan sementara penyiksa berulang kali bertanya kepadanya apakah dia seorang pencuri, yang dijawab oleh pria itu dengan "Saya adalah pemimpin dalam dunia kriminal." Dalam satu video terakhir yang direkam di pusat penahanan pemuda, para tahanan disiksa secara fisik dan dipaksa menyebut diri mereka sebagai pimpinan dunia kriminal. Para penjaga mengancam mereka dengan pemerkosaan jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Sayangnya, video-video ini berhasil sampai ke publik sebelum sampai ke pemerintah. Berbagai kelompok segera memulai berbagai protes di seluruh negeri. Pemerintah dipaksa untuk menyelidiki masalah ini dan mengakhiri perlakuan buruk terhadap para tahanan di penjara Gildani. Penjara ini kembali menjadi sorotan ketika mantan presiden negara itu dipenjara di sana. Berbagai kelompok pengunjuk rasa turun ke jalan, sebagian mendukung dan sebagian lagi menentang pembebasan mantan presiden tersebut. ADX Florence. ADX Florence, juga dikenal sebagai Alcatraz untuk pemula, adalah salah satu penjara paling aman di Amerika Serikat dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari sana. Penjara ini dibangun untuk menahan para penjahat terburuk yang dianggap berbahaya bagi negara atau tahanan lainnya. Langkah-langkah keamanan ekstrim yang digunakan di penjara ini telah menjadi perdebatan dan tuntutan hukum selama beberapa waktu. Namun, langkah-langkah ini diberlakukan untuk memastikan bahwa para penjahat yang dikurung di sana tidak akan pernah kembali ke masyarakat dan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Penjara ini menampung penjahat seperti pelaku pengeboman Ted Kaczynski dan Ramzi Youssef yang berada di balik pengeboman World Trade Center. Para tahanan di ADX Florence ditempatkan dalam isolasi penuh selama 23 jam setiap hari. Mereka tidak diizinkan untuk bertemu atau berinteraksi dengan siapapun. Mereka juga tidak diizinkan melakukan kontak dengan manusia dalam bentuk apapun. Setiap tahanan dikurung dalam sel tunggal setidaknya selama 3 tahun pertama mereka di sana. Selama 1 jam setiap hari, para narapidana diizinkan untuk melatih tubuh mereka di sebuah lubang kecil di dalam ruangan bawah tanah yang menyerupai kolam renang kosong. Lubang ini sangat kecil, sehingga hanya butuh 10 langkah untuk melewatinya dalam garis lurus, dan 31 langkah untuk mengelilinginya dalam lingkaran. Para narapidana tidak mengetahui lokasi atau lingkungan sekitar mereka karena mereka tidak diperbolehkan keluar ke halaman terbuka. Setiap sel penjara dibangun dengan perencanaan
perencanaan yang tepat untuk memastikan para narapidana merasa aman di dalam sel. Sel-sel tersebut berisi tempat tidur, meja, dan bangku yang sebagian besar terbuat dari beton. Setiap sel juga memiliki toilet, wastafel, dan shower yang dirancang secara unik untuk memastikan keamanan narapidana. Shower bekerja dengan pengatur waktu yang berarti air akan mati setelah beberapa saat. Hal ini dilakukan agar narapidana tidak memiliki kesempatan untuk membanjiri sel mereka. Setiap sel berukuran 7 kali 12 kaki dengan jendela berukuran 4 kali 4 kaki yang memungkinkan para narapidana untuk tidak melihat apapun selain langit dan atap. Narapidana dapat mengetahui jam berapa sekarang dengan melihat keluar jendela mereka, tetapi mereka tidak tahu seperti apa lingkungan mereka. Penempatan jendela ini telah memainkan peran utama dalam arti bahwa tidak ada narapidana yang dapat merencanakan pelarian karena mereka tidak tahu apa-apa tentang lingkungan sekitar mereka. Untuk keamanan ekstra, penjara ini dipasangi kamera dan detektor gerakan. Setiap sudut dan celah fasilitas berada di bawah pengawasan 24 jam. Ada total 1.400 pintu di penjara, dan setiap pintu dikontrol dari ruang kontrol yang tidak pernah ditinggalkan. Jika terjadi upaya pelarian atau kekacauan, semua pintu segera dikunci dengan menekan tombol panik di ruang kontrol, dan pintu-pintu tersebut tetap terkunci hingga masalahnya selesai. Banyak aktivis hak asasi manusia telah mengajukan tuntutan hukum terhadap ADX Florence atas kondisi tempat para narapidana ditahan. Tidak seperti penjara lain di mana para narapidana menghadapi kondisi kehidupan yang buruk dan penyiksaan fisik, ADX Florence direncanakan dengan hati-hati untuk menghancurkan mental para penjahat yang ditahannya. Dikatakan bahwa mengurung narapidana dalam kesendirian selama 3 tahun telah menyebabkan kerusakan kesehatan mental yang serius pada narapidana. Kamp 14 Kaechon, Korea Utara. Kamp interniran Kaechon atau Kamp 14 adalah kamp kerja paksa di Korea Utara yang diperuntukkan bagi para tahanan politik dan keluarganya. Nama resmi penjara ini adalah Kwanliso, koloni pekerja paksa, nomor 14 dan berdiri di atas lahan seluas 155 km persegi. Kamp ini memiliki pertanian, tambang, dan pabrik di mana para tahanan dipaksa bekerja. Sekitar 15.000 orang dipenjara di kamp interniran Kaechon. Ada barak yang penuh sesak untuk pria, wanita, dan anak-anak dewasa. Ada juga bangunan administrasi dan rumah penjaga di kamp tersebut. Orang-orang yang dikurung di kamp 14 adalah mereka yang telah diklasifikasikan sebagai orang yang tidak dapat diandalkan secara politik oleh pemerintah Korea Utara. Orang-orang ini dianggap sebagai musuh negara, termasuk pejabat pemerintah yang berkinerja buruk dalam pekerjaan mereka, orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan anti pemerintah, dan siapapun yang mengkritik pemerintah. Hal yang menyedihkan dari kamp 14 adalah bahwa tidak hanya para penjahat yang dikurung di sini, orang-orang yang melakukan kesalahan dan keluarga mereka, termasuk anak-anak, juga dikumpulkan dan dikurung bersama. Kamp ini menjalankan kebijakan yang dikenal sebagai hukuman 3 generasi, yang berarti untuk setiap kejahatan yang dilakukan, anggota keluarga penjahat harus membayar hingga generasi ketiga. Anak-anak yang lahir di kamp tidak dianggap sebagai warga negara yang bebas terlepas dari kenyataan bahwa mereka belum ada di dunia ketika orang tua mereka dikurung. Anak-anak ini dilahirkan langsung ke dalam kesulitan yang ditemui di kamp dan tidak tahu seperti apa hidup di luar kamp. Para tahanan dipaksa bekerja di bidang pertanian, tambang batu bara, produksi tekstil, dan di pabrik-pabrik yang memproduksi makanan, kertas, sepatu, semen, keramik, dan karet. Para tahanan diberi pilihan untuk memelihara hewan ternak karena hal ini memberi mereka kesempatan untuk mencuri makanan yang seharusnya untuk hewan-hewan tersebut. Ketika para tahanan tidak bekerja keras dalam pekerjaan mereka, mereka terus-menerus kelaparan dan disiksa karena pelanggaran kecil. Hanya 1 orang yang pernah berhasil melarikan diri dari kamp 14 sejak kamp itu dibangun. Shin Dong-hyuk berusia 23 tahun ketika dia berhasil melarikan diri dari penjara, tetapi dia harus melewati mayat temannya dan melalui pagar yang dialiri listrik untuk bisa bebas. Namun, kebebasan yang dia raih dengan susah payah adalah konsep baru bagi Shin karena dia lahir di kamp dan tidak tahu apa-apa selain kelaparan, kerja paksa, dan pemukulan yang terus-menerus sepanjang hidupnya. Lebih buruk lagi, ia tidak memahami arti keluarga dan cinta karena lingkungannya telah memaksanya untuk melihat keluarganya sebagai pesaingnya untuk mendapatkan makanan. Setelah dia melarikan diri, Shin berhasil masuk ke Tiongkok dan dari sana dia pindah ke Korea Selatan sebelum menetap di Amerika Serikat. Dilihat dari fakta bahwa ia dibesarkan di lingkungan yang keras seperti kamp 14, dapat dikatakan bahwa Shin Dong-hyuk membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar kamp. Dia tetap menjadi satu-satunya orang yang lahir dan dibesarkan di kamp penjara Korea Utara yang berhasil melarikan diri.
Penjara Gitarama, Rwanda. Penjara Gitarama di Rwanda dianggap sebagai salah satu penjara paling mematikan dan paling padat di dunia. Penjara ini dihuni oleh sekitar 7.000 narapidana, padahal penjara ini dibangun hanya untuk menampung 600 narapidana. Kepadatan ini merupakan akibat dari genosida Rwanda tahun 1994 di mana sekitar 800.000 orang terbunuh dalam kurun waktu 100 hari. Semua orang yang dianggap sebagai tersangka atas kejahatan mengerikan tersebut segera ditangkap dan dikurung di penjara Gitarama. Kelebihan jumlah penghuni penjara yang cepat menyebabkan kematian lebih dari 1.000 narapidana di tahun 1995. Kurangnya kondisi kehidupan yang layak, perawatan kesehatan, dan penggunaan tempat tidur yang tidak bersih menyebabkan terjadinya pembusukan anggota tubuh narapidana lainnya. Para narapidana menghabiskan waktu berjam-jam berdiri tanpa alas kaki di ruang kecil apapun yang dapat mereka temukan. Karena kurangnya ruang, tidak memungkinkan mereka untuk duduk atau tidur dengan nyaman. Berdiri terus-menerus dalam kondisi yang tidak sehat ini mengakibatkan banyak kaki narapidana membusuk dan akhirnya diamputasi. Kurangnya perawatan medis yang tepat dan frekuensi penyakit di penjara ini telah menyebabkan tingkat kematian sekitar 8 tahanan per hari. Tingkat kematian di penjara ini juga dipengaruhi oleh kekerasan yang tak kunjung usai di antara para narapidana. Kelaparan dan bahkan kelaparan ekstrim di dalam penjara telah mengubah banyak narapidana menjadi kanibal. Mereka membunuh yang lemah dan memakan dagingnya untuk mempertahankan hidup. Gitarama telah menjadi semacam hutan karena para narapidana sekarang beroperasi dengan pola pikir makan atau dimakan. Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi hak asasi manusia telah mengajukan banyak keberatan tentang kondisi yang tidak manusiawi di mana para narapidana di Gitarama harus hidup. Sayangnya, permintaan ini terus tidak digubris karena tidak ada yang dilakukan untuk meringankan penderitaan para narapidana. Meskipun media penuh dengan cerita buruk tentang penjara Gitarama, Rwanda telah angkat bicara untuk menyangkal semua laporan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa media. Salah satu juru bicara menyatakan bahwa penjara tersebut penuh sesak karena jumlah tersangka dan infrastruktur yang terbatas. Namun, laporan tentang kondisi ekstrim dan kanibalisme adalah rekayasa belaka. Bertentangan dengan pernyataan ini, mantan Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, Sir Jeremy Hamley menyatakan bahwa Komite Palang Merah Internasional meyakini bahwa telah terjadi lebih dari 2.000 kematian di 13 penjara Rwanda. Mereka juga percaya bahwa kematian ini disebabkan oleh kepadatan penduduk dan masalah kesehatan dengan Gitarama mencatat jumlah kematian tertinggi. Mengenai topik penjara Rwanda, anggota Palang Merah lainnya, Brigitte Troyon mengatakan bahwa kondisi di mana para narapidana ditahan sama sekali tidak manusiawi dan sangat perlu diperbaiki. Jika kanibalisme benar-benar telah menjadi cara untuk bertahan hidup di Gitarama, maka angka kematian akan terus meningkat jika tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi penjara. Masyarakat seharusnya takut masuk ke penjara manapun, tetapi jika menyangkut hal itu, penjara-penjara ini harus dihindari dengan cara apapun. Di banyak penjara lain, narapidana menjalani rehabilitasi dan keluar sebagai warga negara yang lebih baik, tetapi mereka yang menjalani hukuman di penjara ini kemungkinan besar keluar lebih buruk daripada saat mereka masuk. Simak video berikutnya untuk mengetahui lebih banyak kebenaran mengerikan tentang kehidupan di balik jeruji besi.